Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beriring salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarganya dan para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini adalah hari Rabu sore, berarti besok hari Kamis. Nah, persiapan untuk kaum lelaki muslim menghadapi ibadah sholat Jumat pada hari Jumat secara berjamaah di masjidnya masing-masing. Untuk mendapatkan kesempurnaan di hari Jumat, terutama pada waktu pelaksanaan sholat Jumat, maka ada baiknya untuk para kaum laki-laki muslim mempersiapkan diri demi mendapatkan keberkahan, kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mungkin petuah ini tidak hanya berlaku untuk bapak-bapak saja, tapi juga bagi para istri yang mendengarkan siaran jamaah ini. Mudah-mudahan juga bisa menyampaikan kepada kaum laki-laki atau para suaminya, dan juga kepada putra-putranya yang sudah dewasa, yang balik, yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sebagaimana biasa yang sering terjadi dan yang banyak terjadi, ketika seorang khatib sedang melaksanakan khutbah Jumat, bahkan berapi-api ya, bahkan dengan semangatnya khatib menyampaikan khutbahnya, tapi sayang makmumnya ngantuk semua. Ini fenomena apa ini seperti ini? Ya tidak salah, memang namanya orang ngantuk itu ya nggak bisa ditahan, ya pasti tidur ujungnya kan. Nah, tapi kan untuk mendapatkan kesempurnaannya atau kebaikan di saat khatib menyampaikan khutbah itu, berarti kan kita tidak mendengarkan saat itu. Nah, mana yang lebih baik antara kita mendengarkan dengan kita tidur? Tentu lebih baik dan lebih bermanfaat ketika kita mendengarkan, menyimak. Karena ada perintahnya, ansitu wasma'u wa ati'u ala ma qalahul khatibu alal minbar la'allakum tuflihun atau la'allakum turhamun. Ansitu, pertama kita harus diam, gak boleh ngobrol. Wasma'u, mendengarkan, menyimak, memperhatikan. Wa ati'u, taati. Taati artinya kita setuju dengan apa yang disampaikan dari nasihat-nasihat para khatib tersebut. Taati, amalkan. Jadi wa ati'u ala ma qalahul khatibu alal mimbar, taati. Punya niat untuk mengamalkan apa yang disampaikan khatib alal mimbar ketika dia sedang berpidato atau menyampaikan khutbahnya di atas mimbar. La'allakum tuflihun, ada juga sebagian la'allakum turhamun ya. Supaya kalian semuanya menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kenapa orang pada tidur di hari Jumat ketika di saat mendengarkan khutbah Jumat? Karena dia ngantuk. Kenapa dia ngantuk? Berarti dia karena kurang istirahat, kurang persiapan. Nah, bisa jadi mungkin malam Jumatnya dia kebanyakan ibadah ya Mas ya. Malam Jumatnya mungkin udah baca Yasin, baca tahlil, habis baca tahlil, baca zikir, sholawat, habis baca sholawat, terus istirahat, terus sholat, tidur sebentar, sholat malam, habis sholat malam baca Quran, berdoanya juga panjang, otomatis ngantuk kan di pagi hari. Oke. Sedangkan di pagi hari kita harus mencari nafkah. Seorang bapak-bapak itu harus mencari nafkah, mencari duit.
untuk keluarganya. Taruhlah selesai jam 10 ya, atau jam 11 lah mungkin. Tidurlah walaupun sebentar untuk menghilangkan kepenatan. Ya. Walaupun itu hanya bisa 5 menit, 10 menit, seperempat jam. Nah, seperti itu. Jadi ketika pas masuk sholat Jumat, badan seger. Nah, yang bikin ngantuk lagi apa? Ya karena tidak mandi. Nah, jadi istirahat sebelum Jumatan dengan cara tidur untuk menghilangkan kantuk, segera mandi. Nah, mandinya, ini supaya mandi kita mendapatkan nilai ibadah, tentunya mandinya juga ya pakai niat, ya niat. Bagaimana niatnya mandi atau bagaimana caranya mandi dari Jumat? Ya sama dengan mandi biasa itu sama. Ya. Nah, syukur-syukur mandinya itu seperti mandi hadas besar. Jadi ujung rambut sampai ujung kaki terkena air semuanya. Cuma perbedaannya masalah hukum. Nah kalau mandi besar kan hukumnya wajib. Nah kalau ini mandinya sunnah. Coba sekali-kali atau 2 kali atau selamanya ya. Dari mulai Jumat besok itu kita mandinya pakai niat ya, supaya dapat nilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Dapat nilai ibadah mandi dari Jumat apabila mandinya menggunakan niat. Niat apa? Niat mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Contoh, ketika kita menyiramkan siraman air yang pertama ya, kita ucapkan nawaitul ghusla li huduril jumu'ati sunnatalillahi ta'ala. Niat saya mandi dalam hati ya, niat saya mandi karena akan menghadiri sholat Jumat, sunnah karena Allah Ta'ala ya. Nawaitul ghusla li huduril jumu'ati sunnatalillahi ta'ala. Niat saya mandi karena akan menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, sunnah karena Allah. Nah, insya Allah ya, dari mandinya kita dapat nilai pahala ibadah mandi sunnah. Kemudian dari tidurnya disebut dengan qailullah ya. Qailullah itu artinya tidur sebentar sebelum Jumatan. Kita juga dapat nilai ibadah qailullah. Nah, di saat khatib sedang berkhutbah, kita mendengarkan dan menyimak juga pun dapat pahala dan manfaatnya. Nah, disitulah perbedaan keuntungan antara orang yang melaksanakan niat mandi Jumat, melaksanakan istirahat sebentar sebelum Jumatan dengan cara tidur sebentar bagi yang tidak bisa menahan kantuknya ya. Insyaallah nanti mendapatkan keberkahan ketika mendengarkan khutbah Jumat. Demikian itu yang pertama, Bapak-bapak ya. Terus yang kedua, hendaklah bagusnya gitu ya. Memang semua pakaian itu asal menutup aurat bagus, sah sholatnya. Tapi ada baiknya jika spesial dari Jumat menggunakan pakaian putih. Nah, putih itu bisa jubah, bisa sarungnya putih, bajunya putih. Tapi kalau yang pecinya putih itu khusus untuk yang udah berhaji ya. Yang belum haji jangan pakai putih dulu kalau bisa. Tapi kalau punyanya adanya yang putih ya pakailah. Gak masalah, gak diharamkan juga. Tuh, putih-putih, terus pakai wangi-wangi ya, pakai wangi-wangi. Kenapa? Ya karena banyaklah manfaatnya wangi itu. Tapi jangan terlalu yang mencolok, karena mencolok itu mengganggu, membuat hati orang gelisah gitu ya. Wangi-wangi yang sedap, yang sederhana. Ya, wangi itu kan bisa mengalahkan daripada baunya keringat seseorang. Karena kan badan orang itu tidak sama ya. Ada yang dia tuh nggak berkeringat sebenarnya, tapi badannya bau keringat kan ada ya. Nah, itu sunnah ya. Oke, apalagi di daerah kita ini kan produktivitasnya apa? Dari getah karet. Nah, pagi-pagi sebelum Jumatan udah mulung karet. Situlah pentingnya minyak. Jamaah rahimakumullah, santai saja kita ngaji sore hari ini yang mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Terus yang selanjutnya kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, jadi masuk ke dalam masjid ya, jangan dulu langsung duduk.
Tapi hendaklah melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Sholli sunnata tahiyatil masjidi rakaataini lillahi ta'ala ya. Sholli sunnata tahiyatil masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Niat aku melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah karena Allah. Nah, setelah kita salat sunat tahiyatul masjid, silahkan mau melakukan apa, tapi jangan mengganggu orang yang ada di samping kita. Kalau kita mau baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bacalah zikir yang lirih, yang pelan, yang kita cukup mendengarkan sendiri. Kalau kita mau baca Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an pun demikian. Sederhana saja, jangan terlalu keras. Kenapa? Karena di samping kanan dan kiri, belakang atau depan kita, kemungkinan ada orang yang baru masuk yang melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi biasa saja, sederhana saja, tidak mengganggu bacaan kita ini kepada orang yang sedang melaksanakan sholat sunat. Nah, kemudian ketika kita selesai melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, sebelum kita melaksanakan zikir ataupun mau berdiam diri, malas nih zikir nih, tak berdiam diri saja, membisu, ya nggak apa-apa. Nah, tapi jangan lupa diniati. Ya, niatnya niat apa? Niat i'tikaf. Nah, niatnya bagaimana? Boleh ada 2 macam niatnya. Boleh nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidil mubarak sunnata lillahi ta'ala ya. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidil mubarak sunnata lillahi ta'ala. Niat aku i'tikaf di masjid yang penuh dengan berkah ini sunnah karena Allah. Atau boleh juga dengan lafaz nawaitu an a'takifa ma dumtu fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala ya. Nawaitu an a'takifa ma dumtu fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Artinya niat aku beriktikaf atau berdiam diri selama aku berada di dalam masjid ini sunnah karena Allah. Nah, ini iktikaf ini luar biasa ya. Karena Rasulullah SAW setiap masuk masjid selain melaksanakan ibadah juga melaksanakan iktikafnya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian ada yang perlu lagi loh. Selain yang kita melaksanakan sholat sunat, ya tadi mandi sebelum hari Jumat, sholat Jumat, apalagi yaitu melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, ya, ba'diyah Jumat. Jadi sebelum kita kabur nih ya, jadi jangan assalamualaikum berdoa aja enggak, ngikutin doa imam juga enggak, langsung kabur aja gitu. Ya mending kalau kabur pakai sendal punya dia sendiri. Kalau kaburnya bawa sendal punya orang, nah ini repot lagi. Itu akibat tergesa-gesa. Yang repot siapa? Orang yang paling terakhir nyari-nyari sendal, susah juga kan. Akhirnya yang disangka siapa? Banyak orang. Berarti yang pakai sendalku itu kalau nggak si anu, kalau nggak si anu ya kan, hanya gitu. Ini gara-gara apa? Tergesa-gesa pulang. Nah, atau orangnya lupa dari rumah tuh sebenarnya dia bawa sendal butut, tapi ketika keluar masjid perasaan dia sendal punya dia baru, perasaan, walaupun perasaan merugikan orang. Nah itu. Jadi maksud saya gini, setelah assalamualaikum ya selesai melaksanakan kewajiban salat Jumat, ya mau berdoa dulu silakan, mau langsung sholat sunat ba'diyah juga boleh. Sholli sunnatal jum'ati ba'diyatan ya. Sholli sunnatal jum'ati ba'diyatan rak'ataini lillahi ta'ala. Niat aku melaksanakan sholat sunat Jumat sebangsa ba'diyah sunnah karena Allah. Atau sholli sunnata ba'diyatil masjid usolli sunnatan ba'diyatil jum'ati, boleh seperti itu juga. Niat aku sholat sunat ba'diyah Jumat 2 rakaat sunnah karena Allah. Nah itu penting ya. Kenapa? Karena ada itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat ya. Nah, boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Karena ada sebuah hadis ya, saya baca dalam kitab Nasaihul Ibad, man sholla arba'a raka'atin ba'dal jumu'ati
dakhala jannah. Siapa orang yang bisa melaksanakan sholat sunnah ba'diyah 4 rakaat setelah Jumatan, maka dia fadilahnya mudah masuk ke dalam surga. Nah, boleh 2, boleh 4 silakan, yang penting melaksanakan. Utamanya lagi adalah kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari yang penuh dengan berkah dan ijabah doa. Ada 2, yaitu yang pertama ijabah doa di saat khotib duduk di antara 2 khutbah. Nah, khotib itu kan awalnya kan dia berdiri ya Mas ya, berdiri melaksanakan khutbah pertama, kemudian dia duduk sebentar ya, di pertengahan antara khutbah 1 dan 2 dia duduk sebentar. Nah, ketika dia duduk sebentar, si khotib itu disunahkan ya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Jadi wahai para khotib yang sudah menjadi khotib, kalau jenengan duduk di antara 2 khutbah jangan diem ya, baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Kalau bagi khotib yang sudah tahu ilmunya pasti membaca itu. Bagi khotib yang baru diangkat jadi khotib, bisa jadi terlewatkan itu, dibaca lumayan. Sayyidina Ali pernah berkata, siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan dia khatam Quran. Woi, lumayan juga kan. Jadi kita ngomongin fadilah. Fadilah itu memang enak dengarnya itu. Manis apabila melaksanakan. Tapi ya itu tadi, jika pun kita lewati fadilah tersebut, tetap sholat Jumat itu sah. Walaupun kita Assalamualaikum selesai langsung gajel ngelari ya. Ya nggak masalah, tapi ya gimana gitu ya. Kayak mau kemana aja gitu, kayak ketinggalan pesawat aja. Pesawat juga kalau belum ada penumpang yang nggak pergi sendiri dia. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian syukur-syukur ya, kalau ikut mengamini doanya imam. Karena imam yang berdoa itu nggak pernah ketinggalan. Selain dia membaca doa-doa sesuai dengan runtutan doa-doa yang dia mampu, juga nggak pernah lupa membaca Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadudu aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Ya. Artinya ya Allah yang maha kaya, yang maha terpuji, zat yang memulai, zat yang mengembalikan, zat yang penyayang, zat yang pengasih. Cukupkanlah kami dengan barang halalmu, jauh dari keharamanmu. Cukupilah kami dengan anugerahmu, jauh dari selain engkau. Semoga rahmat kesejahteraan tetap terlimpah atas junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Demikian, kalau itu diamini berarti kita ini tidak akan menjadi orang yang tamak. Kenapa? Karena kita meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang kaya, artinya cukup dengan anugerahmu, bukan kaya karena mengharapkan rezeki dari selainmu. Nah, itu diantaranya, diantara intinya adalah seperti itu. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ini saya nggak tahu ini salaman ini di Indonesia masih dilarang apa enggak nih setelah sholat nih ya. Syukur-syukur kalau tidak dilarang ya, alhamdulillah. Pun perasaan nggak pernah ada yang melarang ya bersalaman ya. Jadi setelah selesai sholat Jumat bersalaman, bermusafahah ya. Walaupun ini tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW umpama gitu. Tapi ya kita kan ketemunya seminggu sekali ya dengan tetangga kita di hari itu. Ya bersalaman nggak apa-apa, karena bermusafahah itu disunahkan. Walaupun tidak ditentukan harus hari Jumat. Ya, berhubung Senin enggak, Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis enggak, Minggu juga enggak, Sabtu enggak, ya ketemu hari Jumat ya salaman lah. Tapi ini bukan berarti suatu kewajiban ya saudara ya. Tidak, bukan kewajiban bersalaman berjabatan tangan hari Jumat, itu bukan kewajiban, bukan. Namun kalau kita sempatnya ketemunya dari Jumat, ya nggak masalah juga bersalaman dari Jumat. Baik sebelum
masuk ke masjid ataupun ketika kita setelah melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid kan hadap kanan hadap kiri kan bersalaman kan, atau nanti setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Nah itulah jamaah rahimakumullah, sedikit mudah-mudahan menjadi sebuah manfaat untuk kita, ilmu untuk kita, dan juga perbanyaklah membaca sholawat pada hari Jumat ya, baik sebelum Jumatan maupun setelah Jumatan ataupun malamnya juga boleh. Apa yaitu sholawat ummi namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain atau washabihi wasallim. Perbanyak membaca sholawat tersebut ya. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat 1 kali diberikan kebaikan oleh Allah 10 kali. Membaca 10 kali diberikan kebaikan oleh Allah 100 kali. Membaca 100 kali diberikan kebaikan oleh Allah 1000 kali. Membaca 1000 kali haramallahu jasadahu ala niran, Allah mengharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam neraka. Ini fadilah sholawat. Jamaah rahimakumullah, demikian sekilas untuk pembukaan atau muqaddimah kita pada sore hari ini. Amalan-amalan yang dilakukan sebelum dan setelah sholat Jumat bagi kaum bapak-bapak. Demikian saya kembalikan kepada pemandu acara kita jamaah sore, Mas Kakak Aditya. Terima kasih. Baik. Kerabat Bas Radio dimanapun Anda untuk sore kali ini, silakan bergabung bersama dengan kami di program Jamaah Sore Jamuan Islamnya Sore. Telepon Anda, SMS Anda dan juga WhatsApp Anda kami nantikan untuk bisa bergabung bersama dengan 103,3 Bas Radio, bintangnya FM Lampung ya. Untuk kerabat Bas Radio semuanya silakan. Untuk yang sudah bergabung terima kasih sekali. Sore kali ini luar biasa sekali untuk melalui WhatsApp dan juga SMS-nya bersama dengan program acara Jamaah Sore. Kita akan ke SMS dahulu. Pak Ustadz, Assalamualaikum, ada Bapak Jumadi yang ada di kawasan unit 8. Pak Ustadz, apakah pada waktu khotib membacakan khutbah itu kita diperbolehkan untuk membaca sholawat atau bahkan mungkin zikir, atau kita berdiam saja Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya. Jadi ketika Abu Hurairah menyampaikan sebuah hadis ya, Ruwiyaan Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit wal imamu yakhtubu faqad laghauta faman laghaw fala jum'atalah. Jadi kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit, ketika engkau berkata kepada kawanmu, diam kamu. Nah, jadi ceritanya mungkin ada orang lagi ngobrol atau lagi bermain-main lah di dalam masjid di saat khutbah Jumat lah, kita melarangnya dengan kata diam gitu. Nah, faqad lago, jadi orang yang melarang ngomong diam dengan ngomong diam kepada kawannya itu lagot itu artinya sia-sia, nggak ada pahala saat itu, maksudnya bukan tidak sah Jumatnya ya, tidak ada pahala di saat itu. Jadi orang yang melarang ngomong diam gitu aja sudah sia-sia, apalagi orang yang ngobrolnya. Nah, faqad lagot faman lago fala jum'atalah. Nah, siapa orang yang sia-sia di dalam ketika khatib sedang berada di atas mimbar, sedang berikan khutbahnya, fala jum'atalah, maka gara-gara atau dengan sebab sia-sia tadi dianggap la jum'atalah, tidak ada pahala Jumat. Nah, gitu ya. Jadi bukan tidak sah sholat Jumatnya, tapi tidak ada pahala Jumatnya. Jadi sholat Jumatnya itu hanya sebagai menggugurkan kewajiban saja, tidak berpahala. Nah, terus apa yang lebih baik? Apakah diam atau membaca zikir? Ya, yang lebih bagus adalah angsitu, diam, wasma'u, dengarkan,
wa ati'u, taati apa yang dikatakan khotib, karena khotib itu isinya nasihat. Ya, baik yang menggunakan terjemahan maupun yang tidak menggunakan terjemahan atau membaca Arab saja, tetap itu adalah isinya nasihat. Bisa dipahami atau tidak, isinya tetap nasihat. Mengerti yang disampaikan atau tidak, tetap isinya nasihat. Walaupun kita nggak ngerti apa yang disampaikan, tapi dengan diam dan memperhatikan alias tidak tidur, tidak ngobrol, maka itu sudah mendapatkan pahala. Demikian jawabannya. Baik, Bapak Jumadi dari unit 8 sudah dijawab pertanyaannya untuk sore kali ini di program Jamaah Sore Jamuan Islam yang sore. Kita akan ke WhatsApp kita, Pak Ustadz. Sore kali ini ada Mas Hambali yang ada di kawasan Manggala Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwasanya salah satu hal yang membatalkan wudhu adalah yaitu tertidur. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita tertidur pada waktu sholat Jumat? Ya. Apakah membatalkan wudhu kita juga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab salamnya. Jadi begini. Jadi di antara hal yang membatalkan wudhu itu adalah zawalul aqli binaumin awwirihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Di antara hal yang membatalkan wudhu itu yaitu hilangnya akal. Nah, hilangnya akal itu dengan sebab apa? Binaumin, dengan sebab tidur, awwirihi atau selain tidur, pingsan, berubah akalnya menjadi gila karena mabuk, apalagi ya itulah yang mengakibatkan hilangnya akal itu binaumin, termasuk dengan cara tidur. Orang tidur kan hilang akalnya, walaupun sementara. Tapi illa nauma qa'idin mumakkinin maqadahu minal ardi. Ada tidur yang tidak membatalkan wudhu, yaitu tidurnya orang yang duduknya silo, ngetos silo nggih, melipatkan kedua kakinya kanan dan kiri saling bersilangan. Kemudian memakinin maqadahu, yang pinggulnya orang yang duduk tersebut benar-benar nempel di tempat duduknya. Nah, jadi artinya ketika pinggul atau bahasa Jawanya bokongnya itu ngangkat sambil tidur, berarti batal. Contoh, ketika ngantuk nggak tahan, kemudian dia tidur sambil duduk, tiba-tiba jengkang ke belakang di saat tidur, berarti batal. Atau jatuhnya ke sebelah samping, ya, ke sebelah samping kiri atau kanan, maka itu pun batal. Atau yang membatalkan lagi yaitu orang yang tidurnya walaupun duduknya silo, ya sila, tapi dia bersender ke tiang misalkan, atau bersender ke punggungnya orang, atau ke apa sajalah bersender. Nah, walaupun dia duduknya pinggulnya menetap kepada tempat duduknya atau lantainya, tapi ketika bersender itu juga membatalkan kepada wudhunya seseorang. Jadi kalau misalnya nggak tahan, kita kemudian terkantuk dan tertidur, nah tinggal kita nanti posisi pas kita bangun, apakah kita masih posisi dalam duduk sila. Kalau masih seperti itu berarti tidak batal. Tapi kalau ketika kita terbangun posisi kita udah jengkang udah tergeletak, ya berarti batal. Seperti itu jawabannya. Yo. Oke, baik, Mas Hambali sudah dijawab pertanyaan sore kali ini bersama dengan program Jamaah Sore Jamuan Islamnya Sore. Baik Pak Ustadz, untuk sore kali ini kita tutup kebersamaan kita di program Jamaah Sore. Apa sih Pak Ustadz yang bisa memberikan masukan kepada saudara-saudara kita, terutama kaum pria nih Pak Ustadz yang masih malas untuk menjalankan ibadah sholat Jumat? Karena kadang-kadang kalau kita lagi sholat Jumat masih banyak nih Pak Ustadz yang berkeliaran begitu. Waduh, itu bukan urusan saya Mas. Maka kalau kita melihat di kota Mekah, terutama di dekat Masjidil Haram itu, nggak ada orang Islam yang tidak ikut sholat Jumat. Kenapa? Karena ada pasukan khusus ya yang menggiring. Kalau di kita Satpol PP lah mungkin lebih seperti itu, digiring gitu. Tapi kalau di Indonesia harus seperti itu ya, kayaknya wallahualam bisa atau belum, mudah-mudahan bisa gitu. Artinya itu udah urusan masing-masing ya, karena panggilan Jumat itu sudah dikumandangkan ya, dari adzan sholat Jumatnya bahkan sebelum sholat Jumat dimulai sudah ada suara-suara pengeras yang ngaji lah, yang kaset ya, yang orang lah. Itu sebenarnya ya kembali kepada hidayah ya. Kalau hidayah pas mengenai dia ya alhamdulillah, hidayah belum dapat, yang mudah-mudahan